Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Meskipun 10 pelayan cantik itu hanyalah Raja Bela Diri dan Grandmaster Bela Diri, tidak ada dari mereka yang berani membuat keributan. Para prajurit yang telah membayar batu vitalitas mengerutkan kening, berbalik, dan berlari menuju puncak gunung. Mereka yang belum membayar berhenti dan menonton dengan tenang. Lagi pula, 500 juta batu primordial kelas menengah bukanlah jumlah yang kecil bagi kebanyakan orang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pelayan cantik itu akan marah, dia hanya melirik pria parubaya di depannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Tuan Billy juga mengatakan bahwa kekayaan itu dibagi oleh semua orang di ranah seni bela diri surgawi, bukan kota bulan merah kita. Lalu mengapa kamu menetapkan biaya setinggi itu untuk pos pemeriksaan? Pria parubaya itu juga tercengang, kemudian, dia bergumam tidak puas. Pelayan cantik itu tersenyum lembut. Tuan Billy mengatakan bahwa bumi dan langit abadi adalah harta paling berharga dari alam seni bela diri surgawi. Jika Anda benar-benar ingin menagih mereka, itu akan menjadi 5 miliar, bahkan 50 miliar tidak cukup. Kami hanya menyiapkan pos pemeriksaan untuk mengumpulkan biaya untuk mendaki puncak awan ungu. Bagaimanapun, puncak awan ungu adalah milik pribadi kota Redmond kita. Kasaya ini terlalu mahal. Pria parubaya itu mendengus marah. Juga, selama Anda tidak membuat larangan terbang, hanya hantu yang akan berlari melalui pegunungan ini. Maaf, katanya. Pelayan cantik itu menjawab dengan rendah hati, daerah ini milik kota bulan merah, kami memiliki hak untuk melarang terbang, dan ini juga untuk memastikan keselamatan semua orang. Jika bukan karena kota bulan merah kita untuk menjaga ketertiban, semua orang pasti sudah membunuh sampai darah mengalir seperti sungai. Apa? Pria parubaya itu berkata dengan marah, jadi Anda mengatakan bahwa 500 juta batu purba yang Anda ambil adalah untuk kebaikan kita sendiri. Petik 2. Ya, saya, pelayan cantik itu berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong. Anda seperti bandit. Pria parubaya itu gemetar karena marah. Pelayan cantik itu berkata, Tuan, tolong singkir, jangan menunda orang lain untuk naik gunung, kita semua adalah orang-orang yang beradab, jangan membuat kami menggunakan kekerasan. Anda ingin membunuh orang. Wajah pria parubaya itu pucat karena marah. Tuan Billy telah mengatakan bahwa mereka yang tidak dapat membayar tol biasanya adalah orang miskin tanpa dukungan. Jika mereka terbunuh, biarlah, kata pelayan cantik itu dengan sopan. Pria parubaya itu menjawab, hehe. Saudaraku, situasinya lebih mendesak daripada orang itu, lebih baik menyerahkan uangnya. Pria lain di belakangnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah membuang sekantong batu vital, dia berlari menuju belakang gunung. Pelayan cantik itu mengungkapkan senyum menawan dan berkata, apa yang dikatakan Tuhan ini benar, berapa tahun yang dibutuhkan dunia untuk dibuka. Kota bulan merah kita hanya bisa mendapatkan uang saat ini, dan masih ada orang yang tidak senang dan ingin tawar-menawar setiap detail kecil. Mengapa dia tidak memikirkannya? Jika bukan karena jam matahari kota bulan merah saya, siapa yang bisa menangkap waktu pembukaan? Sudahkah Anda membayar untuk penelitian dan pembuatan jam matahari bulan? Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dengan uang itu, jadi tim yang berhenti untuk mendaki gunung terus bergerak maju. Tiba-tiba, Thunderbolt hijau melintasi langit, dan ruang mantra yang membatasi di depan mereka tiba-tiba runtuh seperti spons. Lapisan cahaya putih muncul di Thunderbolt, yang tampaknya merupakan kedipan pedang Ki. Sebuah lubang kecil segera dibuka di penghalang pembatas, dan sambaran petir masuk. Orang-orang di bawah semuanya terkejut. Pria parubaya itu juga berkata dengan heran, seseorang melanggar batasan, dan kamu tidak akan melakukan apa-apa. Pelayan cantik itu juga menatap langit dan berkata, meskipun kota bulan merah adalah salah satu dari 7 negara adidaya, tidak semua orang bisa mengendalikannya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda tidak perlu membayar tol, tetapi apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Semua orang terdiam, hati mereka pahit. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan seni bela diri dihormati.
Saya melihat bahwa itu orang yang baru saja memecahkan segel hanyalah tertinggi bela diri bintang 9, dan dia hanya di tingkat utama. Saya adalah Supreme bela diri bintang 9 kelas menengah. Jika dia bisa mematahkannya, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa. Pria parubaya, yang enggan membayar, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke batasan. Dia mengeluarkan harta karun segitiga dan segera mengubahnya di depannya, menutupi seluruh tubuhnya, seperti terenggiling. Dia bergegas mendaki gunung. Ledakan. Akhirnya, itu mengenai segel, cahaya putih melesat seperti busur listrik dan mengenai harta karun segitiga. Ledakan. Hanya dalam sekejap, harta karun segitiga dan pria parubaya itu berubah menjadi debu, riak cahaya menyebar dan dengan cepat menghilang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hati semua orang bergetar, dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan atas jumlah korban tersebut. Mereka semua dengan patuh membayar batu-batu purba dan naik gunung. Petir itu adalah Yun Xiao, tentu saja, dia tidak akan membayar tol, karena dia sudah akrab dengan tempat itu. Setelah menembus penghalang yang membatasi, dia bergegas ke puncak gunung dalam sekejap dan mendarat di Flat Rock. Ada ribuan orang berkumpul di puncak gunung, tetapi mereka mencoba yang terbaik untuk menekan dasar. Puncak gunungnya datar, tetapi hanya ada beberapa lusin orang. Mereka semua adalah penguasa dari wilayah masing-masing, pahlawan dunia. Ini juga merupakan rasa jarak yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan. Pembangkit tenaga listrik di bawah pangkat bela diri Supreme terjepit di tengah gunung, dan orang-orang di atas adalah semua keberadaan yang harus mereka kagumi. Berubah menjadi kilat. Di puncak gunung, di antara kekuatan dengan jumlah orang terbesar, murid Jiang Chuan menyusut saat dia melihat Li Yun Xiao, yang telah mengungkapkan dirinya di bawah petir, dan cukup terkejut. Kedatangan Yun Xiao menarik perhatian banyak orang, dan mata yang tak terhitung jumlahnya segera menyapu. Siapa anak ini? Kehormatan bela diri berani berdiri bersama tokoh-tokoh legendaris dan tuan, apakah ada lubang di otaknya? Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak tahu apa-apa. Ini adalah Li Yun Xiao, bintang baru nomor 1 yang kekuatannya sebanding dengan Kaisar bela diri bintang 4. Apa itu sebenarnya dia? Pantas saja dia sangat kuat. Saya mendengar bahwa dantiannya hancur dan yayasan seni bela dirinya dihancurkan. Bagaimana dia masih bisa begitu kuat? Dia mungkin hanya melemparkan panci ke tanah. Bagaimanapun, fondasi seni bela dirinya telah dihancurkan, jadi semuanya tidak masalah. Kamu benar. Jika Anda memasuki kedalaman dunia, Anda harus berhati-hati ketika Anda bertemu orang ini. Segala macam diskusi datang dan pergi ke telinga Yun Xiao. Dia tersenyum dan melepaskan indera ilahinya ketika yang lain memindainya dengan tidak bermoral. Yang mengejutkannya, dia menemukan banyak wajah yang dikenalnya di antara mereka. Ketika Ruan Hongyu melihatnya, wajahnya sedikit berubah. Dia menoleh ke Ning Keiwei dan berkata, "Kamu mengajarinya." Kutukan putrinya telah disembuhkan oleh Yun Xiao, jadi dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Tapi sekarang, ketika dia melihatnya menunjukkan tangannya, dia langsung merasakan lapisan jijik. "Apakah kamu punya bukti?" Ning Keiwei mengerutkan kening. Ruan Hongyu mendengus berat dan berkata, "Transformasi petir bukanlah teknik kultivasi tingkat atas, tetapi tindakan menyebarkan seni rahasia terlalu keji. Kita harus menyelidiki siapa yang melakukannya, tidak peduli seberapa tinggi status orang tersebut atau seberapa kuat dia, kita tidak boleh melepaskannya dengan mudah." "Terserah," kata Ning Keiwei. Dia melambai pada Yun Xiao, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Dalam beberapa kilat, Yun Xiao tiba di depan orang-orang kota Hongyue. Pertama, dia mengangguk sedikit pada Jiang Chuan, dengan senyum di matanya sebagai salam. Jiang Chuan tertegun sejenak, perasaan aneh menggenang di hatinya. Junior mana yang tidak akan menghormati dan bersemangat ketika mereka melihatnya? Anak ini benar-benar menyapanya seolah-olah dia adalah teman lama. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia sama sekali tidak memiliki kegugupan bertemu dengan pemimpin sekte atau Master Top. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka berpikir bahwa hubungan Yun Xiao dengan kota bulan merah tidak biasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ning Keiwei mengeluarkan tablet giok dan meletakkannya di tangan Yun Xiao. "Kami akan melihat setelah kami masuk, hati-hati." Dengan membalikkan tangannya, Yun Xiao menyimpannya dan mengangguk lembut, "Saya akan." "Tuan Muda Yun, sudahkah Anda mempertimbangkan masalah yang saya diskusikan dengan Anda?" "Tidak jauh dari situ,
Yong Tianyun bertanya dengan senyum ramah. Semua orang terkejut. Yong Tianyun adalah seorang alkemis besar tingkat 9, yang mewakili otoritas tertinggi dari lautan pembentukan jiwa. Dalam hal status, dia mungkin tidak setinggi Jiang Churan, tetapi pada saat ini, dia mewakili lautan pembentukan jiwa, dan otoritasnya tidak kurang dari Jiang Churan. Aku tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, saya akan memberitahu Penatua Tianyun ketika saya mengetahuinya. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Yong Tianyun mengangguk sambil tersenyum. Beberapa tatapan tajam dari sisi Yong Tianyun menatapnya, mereka adalah orang-orang dari keluargamu. Wajah Mu Fengjun pucat saat dia berkata dengan tegas, kembalikan aku pria lapis baja emasku. Yun Xiao mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke orang-orang lainnya. Di bawah peron di puncak gunung, dia bahkan melihat sosok Zhang Linghua, master sekte dari sekte biduk. Ketika Zhang Linghua melihat Yun Xiao menatapnya, wajahnya berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang, jadi dia memaksakan senyum jelek, dahinya berlumuran keringat dingin. Liao Yangbing dan 6 orang lainnya berdiri di sudut, menyapanya. Salah satu dari 6 orang itu adalah pemilik toko yang menyediakan pil emas duniawi, dia juga terkejut dengan identitas Yun Xiao dan mau tidak mau melihatnya beberapa kali lagi. Bos yang menyediakan buah Yuan yang meledak juga ada di antara kerumunan di kejauhan, dia tampak sedikit ragu-ragu dan tidak berani maju, dia hanya tersenyum meminta maaf dari kejauhan. Selain itu, ada banyak wajah yang dikenalnya, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Misalnya, Chen Feng dari Sekte Pedang memiliki Liang Yuyi dari Asosiasi Pedagang Tianyi di belakangnya. Setelah pertempuran di Songyue Yangcheng, Liang Yuyi seharusnya sudah bergabung dengan Sekte Pedang, bahkan Xiao Jingning dan Sui Loyan. Ada di antara mereka, orang-orang dari Sekte Pedang memandang Yun Xiao dengan mata yang sangat dingin. Meskipun Chen Feng ingin maju dan menyapanya, Yun Xiao adalah fokus semua orang saat ini, jadi dia tidak ingin muncul. Ada juga Li Feiyu dari Menara 10.000 Harta Karun, serta para ahli dari berbagai sekte di dunia, bahkan beberapa ahli sekte besar yang dia kenal di kehidupan sebelumnya juga hadir, itu jelas merupakan salah satu acara akbar terbaik. Li Yun Xiao, cepat kembalikan pria lapis baja emas dari keluarga Mu saya. Setelah Mu Fengjun berbicara, Yun Xiao langsung mengabaikannya, yang membuat wajah Mu Hong sangat tidak sedap dipandang, dan dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan berbicara. Mata Yun Xiao menoleh dan tertuju padanya, sambil mengerutkan kening, dia berkata, siapa kamu? Apakah aku mengenalmu? Mu Hong mendengus beberapa kali dan mencibir, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu nomor satu di antara generasi muda, semua orang akan memberimu wajah ini tidak berguna di keluarga Mu saya. Yun Xiao meliriknya ke samping dan mencibir, kamu gila. Dia kemudian berbalik dan tidak lagi memperhatikan mereka, sebaliknya, dia menyapa Li Feiyu dan yang lainnya dari kejauhan. Wajah Mu Hong menjadi pucat dan dia berkata dengan marah, anak baik. Apakah kamu bahkan tidak tahu sopan santun untuk menghormati senior Dao bela dirimu? Tapi, Yun Xiao masih menyapa Li Feiyu dan yang lainnya, dan kemudian matanya tertuju pada ruang terbuka di kejauhan. Meskipun tidak ada seorang pun di sana, aura kuat yang tidak terselubung yang memancar dari kehampaan jelas bukan orang biasa. Brengsek, Anda mencari kematian. Mu Hong meraung marah, penghinaan itu telah membuatnya benar-benar gila, auranya meledak dalam sekejap, dan bebatuan di bawah kakinya retak seperti jaring laba-laba saat aura yang kuat mendorong ke arah Yun Xiao. Tidak sopan. Wajah Ning Keiwei menjadi gelap, sebuah kekuatan keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi merpati transparan besar, yang terbang. Begitu merpati mendarat di atas Mu Hong, ia segera menekan auranya dan perlahan turun. Aura benar-benar bisa berubah. Mu Hong terkejut. Dia kaget, baru sekarang dia mengerti betapa menakutkannya 7 negara adidaya, dia berkata dengan ketakutan, berhenti. Saya hanya ingin mengajarkan pelajaran junior A yang kasar ini, kamu tidak perlu menyinggung keluargamu kita untuknya. Wajah Mu Hong dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berkata, meskipun kalian bertujuh adalah yang paling kuat di benua itu, kekuatan klanmu tersembunyi kami pasti di atas milikmu, ini mungkin mirip dengan wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa Anda, jika Anda menyinggung kian-kian kami. Ledakan, Ning Keiwei memadatkan napasnya, dan merpati gemuk besar itu langsung jatuh, menghancurkan napas Mu Hong dan berubah menjadi angin kencang.
Mu Hong, yang masih merasa sombong, segera dikirim terbang oleh ledakan, memuntahkan seteguk darah. Untungnya, kekuatannya sendiri tidak biasa. Setelah dikirim terbang beberapa kali di udara, dia mendarat dengan selamat di tanah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata dengan marah, apakah kalian benar-benar akan menjadi musuh dengan keluargamu? Semua orang memandangnya seolah-olah dia idiot. Semua orang di sini adalah tuan dan orang terkenal. Mereka sudah lama ingin memukulinya ketika mereka mendengarnya berbicara begitu banyak. Mereka masih menyalahkan Kei Wei karena terlalu lembut. Yong Tianyun tidak tahan lagi. Klanmu selalu berhubungan baik dengan lautan formasi jiwa. Jika sesuatu terjadi pada Mu Hong di sini, dia tidak akan bisa menjawab klanmu. Faktanya, Mu Hong bukanlah orang jahat, hanya saja keluarga-keluarga tertutup ini sama sekali tidak mengetahui situasi di daratan. Mereka telah dipisahkan dari daratan terlalu lama dan semuanya bodoh dan sombong. Batuk, batuk, batuk. Tuan Kota Jiang, Mu Hong ini dan aku memiliki persahabatan, aku harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Yong Tianyun memohon. Jiang Churan memberi isyarat agar Ning Kei Wei pergi, dia tersenyum dan berkata, karena Penatua Tian Yun telah berbicara, aku secara alami akan memberimu wajah. Jika tidak, jika Anda menyebabkan masalah di puncak awan ungu, itu tidak akan diselesaikan hanya dengan memuntahkan darah. Terima kasih, Yong Tianyun menangkupkan tangannya. Setelah dipukul, wajah Mu Hong menjadi pucat, dia tampaknya menjadi lebih jujur dan tidak berani berbicara omong kosong lagi, dia hanya berkata dengan wajah muram, Penatua Tianyun, anak ini telah mengambil pria lapis baja emas keluargamu, kita harus membuatnya mengembalikannya apapun yang terjadi. Yong Tianyun tidak bisa berkata-kata, keduanya menandatangani kontrak hidup dan mati, itu adalah kompetisi yang adil, Tuan Muda Yun menang, tetapi dia tidak mengambil nyawa Feng Jun, dia hanya mengambil boneka, dia sudah sangat baik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi jijik. Pria lapis baja emas itu adalah senjata penting keluargamu. Mu Hong berkata dengan cemas, kami tidak bisa memberitahu orang lain tentang hal itu. Cek, semua orang mulai mengejek mereka dengan jijik, orang-orang dari keluarga bangsawan tersembunyi ini benar-benar bodoh, siapa yang peduli jika keluargamu bisa menyebarkan berita atau tidak. Jika kalah, mereka harus mengakui kekalahan mereka. Yong Tianyun sedikit marah pada sikap keras kepalanya, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa, Saudara Hong, kamu harus memikirkan jalan sendiri. Saat Mu Hong bingung, Mu Feng Hua, yang tanpa ekspresi dan diam sepanjang waktu, tiba-tiba berkata, Li Yun Xiao, apa yang diperlukan bagimu untuk mengembalikan pria lapis baja emas itu kepada adik laki-lakiku? Semuanya bisa didiskusikan. Yun Xiao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, setidaknya keluargamu memiliki seseorang yang bisa berbicara, pria lapis baja emas itu tidak berguna bagiku, tapi aku sangat tertarik dengan salah satu bahan yang digunakan untuk membuatnya. Petik 2. Oh, saya ingin tahu apa itu. Jika memungkinkan, saya bersedia menukar dengan pria lapis baja emas. Petik 2. Mu Feng Hua berkata pelan, tidak budak atau sombong. Yun Xiao memujinya di dalam hatinya, di bawah indera ilahi, dia bisa mengatakan bahwa kekuatan pemuda itu seperti gunung berapi yang diam, dan dia tidak tahu seberapa tinggi gunung berapi itu bisa meletus. Selain itu, sikapnya yang acuh tak acuh sangat jarang, bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirim transmisi suara secara langsung. Murid Mu Feng Hua berkontraksi, dan ekspresinya berubah, dia bergumam, item ini juga sangat langka untuk klanmu kita, bisakah kita menukarnya dengan sesuatu yang lain? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, saya tahu sedikit tentang keluarga tertutup, mereka pada dasarnya semua adalah orang miskin, ada sangat sedikit hal yang saya sukai, jika saya tidak memilikinya, saya harus melelehkan pria lapis baja emas itu dan memperbaikinya. Petik 2. Ketika Mu Hong mendengar ini, seolah-olah dia disebut orang miskin, dia sangat marah dan berteriak, Feng Hua, apa yang dia inginkan? Mu Feng Hua juga mengirim transmisi suara dan berkata, emas asal memori. Apa benda ini? Kelopak mata Mu Hong bergerak-gerak, item ini memang sangat berharga, wajahnya menjadi jelek, seperti hati babi. Memang sangat sulit bagimu, yang sangat miskin sumber daya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sangat sulit bagi Anda.
meskipun benda ini berharga. Keluargamu kita masih memiliki stok yang besar. Berapa banyak yang perlu kamu tukarkan untuk pria lapis baja emas? Mu Hong tertawa dingin. Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam, memperlihatkan ekspresi tertegun. Mereka semua berpikir dengan tidak percaya, bagaimana orang-orang ini bisa begitu polos. Mereka semua seperti anak-anak, jatuh pada provokasi sederhana. Tampaknya keluarga tertutup ini hanya tahu bagaimana berkultivasi dalam pengasingan, dan kecerdasan mereka telah merosot. 500 kati. Yun Xiao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kurasa begitu. Puff. Mu Hong memuntahkan seteguk darah, matanya membelalak seperti lonceng tembaga dan dia meraung, 500 jin. Kamu bermain denganku. Senyum di wajah Yun Xiao tidak memudar, tetapi hanya semakin dingin saat dia mendengus dan berkata, pria lapis baja emas itu pasti setidaknya 10.000 jin berat, kan? Aku memintamu untuk menukar 500 jin, dan kamu masih belum puas. Mu Hong menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah, apakah ada kebutuhan untuk membandingkan? Paling-paling, beratnya 100 jin. Tidak ada lagi bicara. Hati Yong Tianyun bergerak-gerak, dia menatap Mu Hong dengan kaget, lalu ke Yun Xiao. Meskipun emas asal memori tidak banyak berguna, itu jelas merupakan item yang sangat sulit diperoleh, 100 kati hanyalah harga setinggi langit, itu jauh lebih berharga daripada 1 kati Soul Sprout-nya. Dia juga memiliki pemahaman tentang pria lapis baja emas, meskipun itu adalah boneka peringkat 9, itu pasti tidak bernilai 50 kg emas asal memori. Alis tebal Mu Fenghua terangkat. Hati Mu Hong juga berdarah, batasnya hanya 20 kati, tetapi perbedaan antara harganya dan Yun Xiao terlalu besar, dia takut dia akan ditertawakan jika dia memberitahu yang lain, semua pahlawan dunia berkumpul di sini, dan mereka tidak boleh melemahkan prestise keluargamu. Yun Xiao tampak tidak senang dan berkata, emas asal memori adalah logam, berapa harga 100 jin? Dan dia bilang dia memiliki stok yang besar, lupakan saja, aku akan menyempurnakan pria lapis baja emas itu sendiri, mungkin aku akan bisa menyempurnakan beberapa hal berharga lainnya dan bahkan mungkin menemukan metode untuk menyempurnakan boneka ini. Petik 2. Wajah semua orang menjadi gelap ketika mereka mendengar itu, mereka berpikir bahwa Yun Xiao terlalu tidak baik, dia memasang jebakan lagi, dan dengan kecerdasan Mu Hong, dia hampir tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Seperti yang diharapkan, ekspresi Mu Hong berubah dan dia berkata dengan marah, bahkan jika kamu memurnikan semua emas asal memori dari pria lapis baja emas itu hanya akan menjadi 7 hingga 8 jin paling banyak. Saya akan menambahkan paling banyak 20 kati lagi, jadi saya akan memberi Anda 120 kati, jangan terlalu serakah. Meskipun keluargamu kami kaya, kami tidak akan pernah melakukan bisnis dengan kerugian. Semuanya, hehe. Begitu, itu masuk akal. Dengan ekspresi tulus di wajahnya, Yun Xiao berkata dengan canggung, baiklah, sangat sulit untuk berbisnis dengan keluargamu, aku ingin memanfaatkanmu, tapi kamu melihatku. Dengan lambaian tangannya, boneka emas besar muncul di depannya, itu memancarkan kekuatan akumulasi alat yang sangat kuat dan tampaknya sangat luar biasa, menarik perhatian semua orang. Tampaknya klanmu tersembunyi ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, boneka emas ini jelas merupakan item peringkat 9, di benua bela diri surgawi, ada sangat sedikit sekte yang menggunakan boneka sebagai senjata, dan tidak ada yang pernah mendengar tentang boneka tingkat 9. Tentu saja, kata Mu Hong bangga, keluargamu telah berdagang dengan lautan formasi jiwa selama ratusan tahun dan kami tidak pernah menderita kerugian. Sakit hati membayar 120 pon emas asal memori sedikit lega setelah pujian Yun Xiao. Semua orang memandang Yong Tianyun dengan ekspresi aneh. Keringat dingin muncul di dahi Yong Tianyun, dia membuat gerakan polos, yang berarti lautan formasi jiwa tidak memanfaatkannya. Namun, mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Transaksi dilakukan di tempat, Mu Fengjun buru-buru maju dan melemparkan beberapa segel tangan, menyerap pria lapis baja emas ke dalam tubuhnya, dia kemudian kembali ke sisi Mu Hong dengan sangat gembira. Yun Xiao sangat gembira ketika dia mendapatkan lebih dari 50 kg emas asal memori, keluargamu memang kaya, saya berharap kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama dan berdagang dengan keluargamu di masa depan.
Kota Red Moon, kami juga sangat senang berteman dengan keluargamu, kata Ning Keiwei sambil tersenyum. Sama halnya dengan sekte pedang kita. Dan klan pemakan jiwa kami, bisakah Anda meninggalkan kami informasi kontak Anda? Kita dapat bekerja sama dalam jangka panjang. Keluarga Beiming kami juga memiliki niat untuk mengenal Tuhanku dan menukar barang-barang berharga dengannya. Banyak sekali Stars Valley juga sama, kami kebetulan mendapatkan banyak hal baik baru-baru ini, ayo tukar lebih banyak. Setelah Mu Hong tertegun sejenak, dia langsung sangat gembira, dia sangat sombong, bahkan 7 kekuatan besar berjuang untuk berteman dengannya, sepertinya dia telah memberi keluargamu banyak wajah. Saat dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri dan menyeringai dari telinga ke telinga, suara semua orang tiba-tiba berhenti, dan fenomena aneh mulai muncul di langit. Garis-garis hitam tebal tiba-tiba muncul di matahari terbenam berwarna merah dar, seolah-olah langit telah terkoyak, garis-garis hitam tebal itu seperti ular panjang yang merayap di udara. Petir menyala dan guntur bergemuruh, pusaran dengan ukuran berbeda terbentuk satu persatu, melonjak dan melahap satu sama lain, seluruh dunia tampaknya telah diciptakan oleh kekacauan, di bawah selubung merah, seluruh awan ungu puncak diterangi. Bulan merah yang besar itu setan seperti mata manusia, ia menatap dingin ke tanah, membuat orang menggigil. Yun Xiao ngeri, di bawah cuaca seperti itu, dia memiliki perasaan samar bahwa pupil bulannya akan berkobar, dia buru-buru mengedarkan ki primordialnya dan menyegel semua meridian di sekitar matanya, baru kemudian dia berhasil menekan pupil bulan. Jangan panik. Ekspresi Jiang Churan serius, lorong itu akan segera dibuka, kata-katanya segera menenangkan semua orang. Cahaya dari bulan merah semakin terang, dan pilar cahaya merah besar melesat darinya, bergegas ke tanah. Pada saat ini, puncak awan ungu sepertinya telah merasakan sesuatu, cahaya ungu menyelimuti gunung dan naik ke langit untuk bertemu dengan cahaya yang datang dari bulan merah. Warna ungu dan merah berbenturan bersama, menciptakan ruang dua dimensi yang aneh. Di bawah kekuatan tabrakan, sejumlah besar rune aneh muncul, tersebar di langit, dan kemudian menghilang satu persatu. Saat pesawat aneh itu terbuka, gunung dan langit mulai stabil. Semua orang mendongak dengan ekspresi serius, pemandangan aneh ini dan kekuatan dahsyat yang dipancarkan membuat semua orang merasakan rasa hormat di hati mereka. Jiang Churan berbalik dan melihat orang-orang di kota bulan merah, Hong Yu, ke Yue. Aku akan menyerahkan masalah kota bulan merah padamu. Jangan khawatir, suamiku, kata Ruan Hongyu buru-buru, hati-hati, jangan memaksakan apapun. Segel kutukan Jiang Ruomei telah dilepas, dan masalah menemukan Tianxi tidak lagi mendesak. Aku akan, Jiang Churan mengangguk, Hongyu akan bertanggung jawab atas semua hal di kota, sementara ke Yue akan bertanggung jawab atas keamanan kota. Ning Keiwei tersenyum, jangan khawatir, Tuhanku, kota akan tetap ada di sini, bahkan jika saya mati, kota akan tetap ada di sini. Jiang Churan kemudian tertawa heroik dan berkata, aku lega, orang-orang kota bulan merah, jika kamu ingin memasuki akhir zaman, ikutlah denganku. Dia adalah orang pertama yang terbang menuju bidang ruang angkasa yang aneh antara langit dan bumi, di belakangnya, puluhan ahli kota bulan merah segera mengikuti, mereka semua adalah seniman bela diri yang terjebak di kemacetan kultivasi mereka, berharap menemukan kesempatan untuk menerobos. Saya tidak percaya saya bisa memasuki alam surgawi seumur hidup saya. Yong Tianyun menghela nafas sedikit sebelum terbang ke langit, Xiu berlari dan Fu Yu mengikuti dari belakang. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit terbang menuju pesawat aneh itu, dan Mu Fenghua juga melompat dengan lembut. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Yun Xiao, saya berharap memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Anda, chip tawar menawarnya adalah 120 jin dari emas asal memori. Yun Xiao tertegun sejenak, dan kemudian senyum muncul di bibirnya saat dia berkata, sesuai keinginanmu, aku akan menemanimu kapan saja. Langit dipenuhi dengan seniman bela diri, terbang ke pesawat seperti wabah belalang. Yun Xiao berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju permukaan datar, ini adalah kedua kalinya dia datang ke sini, dan dia memiliki perasaan yang berbeda di hatinya. Tiba-tiba, kekuatan yang tak bisa dijelaskan menekannya, itu menembus kehampaan dan berubah menjadi lampu kuning, itu berubah menjadi rune yang indah dan terbang turun seperti kupu-kupu. Wajah Yun Xiao berkedip, meskipun kekuatan itu tidak memiliki niat buruk,
itu sangat kuat, dan dia tidak tahu apa yang coba dilakukannya. Dia menunjuk dengan satu tangan, dan sambaran petir langsung meledak. Ledakan, cahaya kuning berbentuk kupu-kupu meledak, tetapi kekuatan kecil bergegas keluar darinya. Yun Xiao ceroboh, dan itu mengenai bahu kanannya, meninggalkan luka berdarah. Baru pada saat itulah para pembudidaya di sekitarnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua mundur jauh dengan ngeri. Yun Xiao tercengang. Setelah serangan itu, aura pria di kehampaan itu benar-benar menghilang, tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, kekuatan hisap besar mulai muncul di permukaan. Dalam jarak 1000 meter, tidak perlu terbang, mereka langsung tersedot oleh kekuatan. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah menerobos udara dan masuk, dan masih ada aliran orang yang masuk dari bawah. Ruan Hongyu melihatnya sebentar dan berkata, "Ayo kita semua kembali, dalam waktu sekitar 1 bulan, lorong alam abadi ini akan menghilang, dan orang-orang di dalamnya semua akan diangkut keluar sendiri. Saudari Keiwei, aku harus merepotkanmu selama Curan tidak ada. Kamu tidak perlu memberitahuku, aku tahu," kata Ning Keiwei acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah kota bulan merah. Wajah Ruan Hongyu menjadi dingin, dia mendengus dan berbalik, "Paman Billy, aku harus merepotkanmu untuk menjaga ketertiban di sini, aku akan kembali ke kota dulu. Tuan kota telah menginstruksikan kita untuk menyerahkan pesanan harian kota bulan merah kepada Nyonya Hongyu." Jiang Billy tertawa. Ruan Hongyu menjelaskan beberapa hal dan pergi dengan selusin orang dalam sekejap. Ketika Yun Xiao tersedot oleh kekuatan alam abadi, semua energi primordial di tubuhnya berhenti beredar, dan dia merasa seperti akan terkoyak. Dalam sekejap mata, semua rasa sakit menghilang, dia sudah diangkut ke akhir zaman. Ketika dia membuka matanya, dia sebenarnya berada di Laut Putih yang luas. Ada lautan di tempat ini. Yun Xiao tertegun sejenak, tapi kemudian dia merasa lega. Dia tidak tahu seberapa besar alam abadi ini, jadi wajar jika ada lautan di dalamnya. Dia melihat bahunya yang terluka, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia sudah pulih dari lukanya, tetapi kekuatan segel tetap ada di tubuhnya dan tidak bisa dihapus. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyadari niat pria itu. Dia ingin meninggalkan bekas padanya, dan wajahnya menjadi gelap saat dia berpikir keras. Dia benar-benar meninggalkan bekas di tubuh saya dengan sangat berani. Jelas bahwa orang ini memiliki kepercayaan mutlak pada dirinya sendiri dan mungkin akan segera datang mencari saya. Haruskah saya menunggu orang ini datang dan melihat siapa dia, atau haruskah saya menghapus tandanya? Yun Xiao merenung sejenak sebelum dia berkata, "Sebaiknya aku menghapusnya dulu. Kekuatan orang itu sangat kuat, aku mungkin tidak bisa menekannya." Dengan itu, dia membentuk segel tangan dengan satu tangan. Aliran ki iblis menyembur keluar dari dantiannya dan mengalir langsung ke bahu kanannya, mulai melahap dan menimbulkan korosi kekuatan itu. Apa yang membuat wajah Yun Xiao berubah adalah bahwa bahkan esensi iblis memiliki sedikit efek pada tanda. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Ekspresi wajahnya berubah beberapa kali, berdasarkan perasaan di bahu kanannya. Mungkin akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk menghapus tanda itu, yang cukup bagi benda itu untuk menemukannya. Saya hanya bisa menghadapinya saat itu datang. Dia menjadi tenang dan mengeluarkan liontin giok yang diberikan Ning Keiwei kepadanya. Dia memecahkannya dan sebuah pesan muncul di benaknya. Wajah Yun Xiao berubah drastis, kilatan ganas berkedip di matanya saat dia melihat ke laut yang luas dan berkata pada dirinya sendiri, "Pantas saja Jiang Curan datang secara pribadi, namun menurut informasi yang diturunkan dari tahta, jika kita ingin menemukan Tianxi, kita harus menggunakan mata bulan sebagai panduan. Saya harap tidak akan ada konflik dengan Jiang Curan." Yun Xiao mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, di mana bulan darah besar menggantung tinggi. Bulan ini bukanlah bulan di langit alam seni bela diri surgawi, itu harus menjadi sesuatu yang unik bagi dunia. Menurut catatan yang telah diturunkan selama bertahun-tahun, bulan darah ini tidak akan bergerak, dan itu adalah referensi terbaik untuk menentukan arah. Reruntuhan yang disebutkan Ning Keiwei berjarak sekitar 100.000 mil ke tenggara bulan darah. Saya ingat bahwa itu adalah gurun. Ketika Yun Xiao menemukan dirinya di posisi yang berlawanan, dia tidak membuang waktu, sebaliknya, dia berubah menjadi sambaran petir dan terbang menjauh.
Lautan tidak terbatas dan tampak sedikit terlalu tenang, tempat di mana dia mendapatkan murid bulan adalah hutan, satu-satunya kesamaan adalah bahwa itu kaya akan ki spiritual, jauh di atas semua gunung spiritual dan tanah berharga di alam seni bela diri surgawi. Ini juga alasan mengapa sejumlah besar seniman bela diri cukup berani untuk memasuki alam surgawi, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan manfaat apapun, mereka setidaknya bisa menggunakan ki spiritual yang menakjubkan di dalamnya untuk menerobos penghalang seni bela diri. Kepadatan ki spiritual di tempat manapun tidak kalah dengan susunan pengumpul roh yang didirikan dengan batu primordial kelas atas. Selama seseorang tinggal di tempat yang tetap dan menunggu tanah abadi terbuka, itu masih sangat aman, setidaknya, itu cukup untuk mendapatkan kembali 500 juta batu primordial tingkat menengah yang mereka gunakan untuk mendaki gunung. Tapi, Yun Xiao secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk berlatih dengan bermeditasi. Dia terbang sebentar, dan tiba-tiba sesosok jatuh dari langit di depannya. Seharusnya pembudidaya yang baru saja diteleportasi, tubuhnya jelas kehilangan keseimbangan di udara, dan dia langsung jatuh ke laut. Huala! Tiba-tiba, air laut yang tenang terbelah, dan seekor ikan hitam panjang besar menerobos udara. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan seniman bela diri yang belum sadar kembali. Setelah ikan hitam memakan pembudidaya, ia jatuh ke laut. Mata Yun Xiao menyipit, dan bayangan hitam besar berangsur-angsur muncul dari laut tempat ikan itu jatuh. Ikan gelap yang jatuh sepertinya telah menemukan sesuatu juga. Ia agak cerdas, dan tubuhnya mulai bergoyang hebat di udara, benar-benar menghentikan kekuatan jatuhnya. Ia mulai berjuang maju seolah-olah ingin melarikan diri. Huala! Permukaan lautan terbelah sekali lagi saat binatang laut raksasa yang berukuran puluhan kali ukuran ikan hitam memperlihatkan setengah dari kepalanya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot dengan sekuat tenaga. Ikan hitam yang berjuang itu langsung ditangkap oleh angin puyuh dan tersedot ke dalam mulut binatang laut itu. Setelah menelan ikan gelap, binatang laut itu mengedipkan matanya yang seperti lentera dengan puas, seolah-olah telah melihat Yun Xiao. Ia menatapnya dengan mata liarnya. Yun Xiao gemetar ketika dia ditatap oleh tatapan, dan rasa bahaya ekstrim muncul dalam dirinya. Dia berteleportasi beberapa kali dalam sekejap dan melesat langsung ke langit, naik lebih dari 10.000 meter dalam sekejap sebelum dia terbebas dari aura berbahaya. Binatang laut itu menatap Yun Xiao sebentar, lalu perlahan tenggelam ke dasar laut, dan permukaan laut kembali tenang. Yun Xiao menghela nafas lega. Ada banyak keberadaan yang kuat dan tanpa nama seperti ini di dunia ini. Mungkin itu karena roh Qi di sini, tetapi orang-orang dengan level yang sama lebih kuat dari binatang iblis di alam bela diri surgawi. Untuk menghindari gangguan binatang laut, Yun Xiao terbang setinggi mungkin. Sesaat kemudian, sebuah pulau besar muncul di depan mereka. Pulau itu penuh dengan gunung dan bebatuan, tanpa pohon atau bunga. Itu seperti sebidang tanah kecil yang tersebar di laut. Yang mengejutkan Yun Xiao, ada beberapa sosok di pulau itu. Yang terbang di atas adalah Tuan Muda Li Yun Xiao, pemuda nomor 1, kan? Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk turun untuk berkumpul. Tiba-tiba, suara yang kuat terdengar di pulau terpencil, bergema dari kejauhan, bergegas ke 9 surga, dan mencapai telinga Yun Xiao. Meskipun suara itu bertanya, ada yang mulia yang tak tertahankan untuk itu, yang membuat jantung Yun Xiao berdetak kencang. Itu dia. Petik 2. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti dan terbang turun untuk mendarat di pulau terpencil. Ada total 3 orang di pulau itu, dan mereka melihat ke atas pada saat yang sama. Ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri, dan mereka tampak acuh tak acuh. Orang tua yang memimpin mengukur Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Mataku buruk, saya tidak melihat identitas Tuan Muda Yun Xiao hari itu, tetapi saya beruntung telah bertemu dengan Anda sekarang. Ini adalah kesempatan." Orang tua ini adalah orang tua yang menjual pil emas kuning duniawi di pasar. 2 orang di belakangnya tentu saja adalah master yang dia undang. Ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah. "Anda sangat cepat, dunia ini begitu luas, namun, kalian bertiga sudah berkumpul di sini. Mungkinkah binatang iblis yang kamu coba tangkap sebenarnya adalah binatang laut?" Orang tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum. Meskipun teleportasinya acak, itu tidak sepenuhnya tidak dapat diprediksi. Meskipun saya tidak bisa mendarat di tempat yang sama,
saya masih bisa mendarat di area yang sama, saya bisa bertanya pada diri sendiri. Oh, ada teknik rahasia seperti itu. Yun Xiao terkejut, dan merasa sulit dipercaya, tetapi lelaki tua itu sepertinya tidak berbohong. Pada saat ini, sinar cahaya lain terbang dari cakrawala, itu sangat cepat dan mendarat di pulau itu dalam sekejap mata. Pria itu memegang susunan cakram persegi di tangannya, dan itu adalah Liao Yangbing. Dia melirik Yun Xiao dan berkata dengan heran, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Yun Xiao segera mempercayai kata-kata lelaki tua itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sangat terkejut. Dia berkata sambil tersenyum masam, "Itu hanya kebetulan." Hehe, tidak ada yang namanya kebetulan murni di dunia ini, adalah kehendak Tuhan untuk mengirim Tuan Muda Yun Xiao kepadaku. Orang tua itu jelas dalam suasana hati yang baik saat dia terkekeh, "Oh benar, saya lupa memperkenalkan diri, saya Lu Jianbo." Yun Xiao merenungkan nama itu dengan hati-hati dan mengerutkan kening, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, jadi sepertinya itu bukan masalah besar. Melihat pihak lain tampaknya memiliki niat untuk merekrutnya, dia mencibir di dalam hatinya dan berkata, "Saya masih memiliki masalah yang harus ditangani, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi, saya berharap yang terbaik untuk Anda menangkap binatang laut." "Tunggu," Lu Jianbo berkata dengan cemas, dia bergerak dan menghentikan Yun Xiao sambil tersenyum, "Saya butuh bantuan Tuan Muda Yun Xiao, kita bisa membahas kondisinya." Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya melihat bahwa Tuan Lu telah mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri tahap menengah, bagaimana saya bisa membantu? Cepat dan pergi sekarang, itu sudah membantu jika Anda tidak menahannya." "Haha, Tuan Muda Yun, kamu terlalu rendah hati, Anda berbeda dari rumor." Lu Jianbo tertawa, dikatakan bahwa bintang yang sedang naik daun nomor 1, Li Yun Xiao, sombong dan lalim, matanya lebih tinggi dari langit, dan kekuatannya luar biasa, dia tidak begitu rendah hati. Bahkan jika dia adalah bintang baru nomor 1, apa gunanya jika dia tidak memadatkan Kaisar Qi dari 9 surga? Mungkinkah Lu Tua masih khawatir tentang kita bergabung? Salah satu pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri di belakangnya tampak sangat tidak puas. Yun Xiao menoleh dan melihat bahwa tubuh Kaisar bela diri ditutupi dengan gumpalan otot, dan saat dia melampiaskan ketidakpuasannya, gumpalan aura tebal menyebar. Jelas, dia sedang mengembangkan teknik budidaya elemen bumi ortodoks, dan dia telah mencapai kesuksesan besar. Lu Jianbo tertawa, "Tentu saja tidak, hanya saja Tuan Muda Yun Xiao memiliki kemampuan khusus, ini bisa sangat berguna saat menangkap binatang laut ini." Ekspresi penguasa bela diri berotot berubah, mungkinkah tubuhnya berubah menjadi kilat? Di puncak awan ungu, dia juga melihat Yun Xiao datang ke arahnya dalam bentuk petir, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi itu akan ditahan oleh Kaisar Qi dari 9 surga. Apa yang kami coba tangkap adalah binatang laut pering 9, bagaimana dia akan mempertahankan tubuh petirnya di bawah aura yang begitu kuat? Lu Jianbo terkekeh dan berkata, "Ini memang seni dewa petir, tapi bukan karena tubuh bisa berubah menjadi kilat. Ku dengar Tuan Muda Yun Xiao menggunakan senjata kuno maha berbasis petir dalam pertempuran di Kota Bulan Merah." Yun Xiao terkejut, dan dia tahu bahwa pria itu sedang berbicara tentang palu besar. Dia tidak bisa tidak waspada saat dia berkata dengan suara serius, "Aku memang memiliki hal seperti itu, tetapi aku tidak bisa sepenuhnya memahaminya, aku hanya bisa menggunakan sedikit kekuatannya, jadi aku khawatir aku tidak bisa membantumu." Lu Jianbo tidak senang, sebaliknya, dia sangat gembira. "Bisakah kamu menunjukkan palunya?" "Tentu saja tidak," kata Yun Xiao, "saya tidak bisa." Lu Jianbo tertegun. Sejenak, dia mengangguk dan berkata perlahan, "Tapi apakah Tuan Muda Yun Xiao tahu tentang kitab suci kuno maha?" "Aku sudah mendengar sedikit tentang itu," kata Yun Xiao, "tapi saya tidak tahu detailnya." Lu Jianbo merenung sejenak dan sepertinya sedang mengatur pikirannya. Dia berkata perlahan, "Kitab suci kuno maha ini adalah hal yang sangat ajaib, setiap kata mewakili aturan tertentu, dan bahkan dapat digabungkan menjadi kata, kalimat, bagian, dan bab. Ketika digabungkan, kekuatan akan terus berlipat ganda. Kekuatan aturan yang diwakili oleh setiap kata juga berbeda. Beberapa kata tidak dapat diringkas menjadi aturan saja dan harus digabungkan, sementara beberapa dapat digunakan sendiri. Jika saya tidak salah,
karakter pada artefak kuno Maha Tuan Muda Yun Xiao harus menjadi aturan guntur yang dipadatkan. Dengan ekspresi malas di wajahnya, Yun Xiao tersenyum dan berkata, bukankah itu terlalu berlebihan? Bahkan jika itu masalahnya, lalu apa? Palu ini sangat berharga bagiku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu melihatnya. Lu Jianbo tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya harap Tuan Muda Yun Xiao dapat menunjukkan kepada kami, jika itu aturan petir, aku bisa memberimu kesempatan. Kesempatan keberuntungan. Aku seorang pria yang tidak akan melepaskannya sampai aku melihat kelinci, kata Yun Xiao, sebaiknya kau beritahu aku kesempatan seperti apa yang kau miliki terlebih dahulu, dan kemudian aku akan menunjukkannya padamu. Lu Jianbo tidak bisa berkata-kata, dia menemukan bahwa dia tidak punya cara untuk berurusan dengan orang seperti Yun Xiao, yang memiliki semua inisiatif di tangannya, dan dia hanya bisa pasif, bagaimanapun, dia memiliki bantuan untuk diminta darinya. Lu Jianbo menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum berkata, saya memiliki teknik rahasia yang memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan aturan petir. Ini benar. Yun Xiao akhirnya tergerak, jika dia bisa menguasai karakter kuno Maha, dia bisa sepenuhnya menyempurnakan palu itu sendiri, dan kekuatannya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Lu Jianbo melihat bahwa dia tergerak dan merasa bahwa dia telah mengambil inisiatif, dia tersenyum dan berkata, tentu saja. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus bagi Anda, jika Anda dapat sepenuhnya mengendalikan palu guntur, petir yang dapat Anda ubah akan sebanding dengan Kaisar Ki Surga ke-9, pada saat itu, bahkan penguasa bela diri tidak akan bisa menekanmu. Wajah Liao Yangbing dan dua lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, Thunderbolt yang diubah dari tubuhnya adalah pertandingan untuk siapapun di bawah alam bela diri Supreme, jika bahkan Kaisar Ki dari 9 surga tidak bisa menekannya, itu akan terlalu menakutkan. Yun Xiao merenung sejenak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mundur 1000 meter jauhnya, lalu mengeluarkan palu dan melemparkannya ke langit, karakter emas muncul, bersinar dengan cahaya terang. Itu hanya berkedip sesaat sebelum diambil kembali oleh Yun Xiao, dia bertanya dari kejauhan, apakah ini aturan petir? Jianbo bersinar dengan sedikit keserakahan saat dia dengan bersemangat berteriak, lumayan, lumayan. Ini adalah teks kuno Maha yang mewakili hukum guntur. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Muda Yun Xiao, bisakah Anda menjual palu ini? Tidak peduli apa kondisinya, kamu bisa menyebutkan namanya. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia segera menjadi waspada, bagaimana menurutmu? Lu Jianbo menggosok tangannya dan terkekeh, ada alat tawar-menawar untuk segala sesuatu di dunia ini, Tuan Muda Yun Xiao. Mengapa Anda tidak menyebutkan harganya? Mungkin saya benar-benar bisa mengeluarkannya. Yun Xiao mendengus dingin dan berkata dengan sinis, Tuan Lu benar, bagaimana dengan ini? Anda dapat menukar kepala 7 pemimpin sekte untuk itu. Wajah semua orang menjadi hitam, ini jelas mengirim Lu Jianbo ke kematiannya. Lu Jianbo juga tersenyum pahit, dia melemparkan slip jade dan berkata, beberapa barang berharga yang telah saya kumpulkan tercatat di dalamnya, Tuan Muda Yun Xiao, mengapa Anda tidak melihatnya sebelum Anda membuat keputusan? Anda mungkin membutuhkannya. Yun Xiao menangkap slip giok, meskipun dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menukarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memindainya dengan indera ilahi. Dalam rentang beberapa napas, wajah Yun Xiao berubah drastis, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, dan keterkejutannya semakin intens, dan setelah sekian lama, dia akhirnya menarik indera ilahi, ekspresinya tidak pasti. Lu Jianbo telah menatap ekspresinya, pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, bagaimana? Tuan Muda Yun Xiao sepertinya tergerak. Yun Xiao melemparkan slip giok ke belakang dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar, memang ada 3 hal di dalamnya yang sangat menarik minat saya, menurut pendapat saya, nilainya bahkan lebih tinggi daripada palu. Jianbo mengungkapkan sedikit keterkejutan, harta karun dan rahasia yang tercatat di sini semuanya adalah barang yang tak tertandingi, tetapi hanya 3 dari mereka yang memindahkan Tuan Muda Yun Xiao, bolehkah saya tahu 3 yang mana? Petik 2. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang ketiganya, kata Yun Xiao dengan suara yang dalam, saya ingin memikirkan pertukaran, bisakah kita membicarakannya setelah kita meninggalkan Kaidi dan Tian Huang? Lu Jianbo mengangguk dan berkata, tentu pertukaran dapat ditunda,
tetapi mari kita bicara tentang apa yang ada di depan kita terlebih dahulu. Aku akan mengajarimu kunci untuk mengendalikan hukum guntur, dan kamu akan bergabung dengan tim pemburuku. Apakah Anda bersedia melakukannya? Yun Xiao sedikit gelisah, dia menemukan bahwa inisiatif percakapan perlahan-lahan bergeser ke pihak lain. Tuan Lu, tolong beritahu saya binatang laut jenis apa itu dan seberapa kuatnya. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, bisakah saya melarikan diri dulu? Petik 2. Lu Jianbo tertawa, binatang laut ini disebut air mata besi. Tuan muda Yun Xiao mungkin belum pernah mendengarnya, kekuatannya berada di tingkat pertengahan ke-9. Jika itu adalah binatang iblis dari alam bela diri surgawi, dengan kekuatan gabungan mereka, itu akan menjadi sepotong kue untuk menangkapnya. Namun, binatang laut di sini tampaknya jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama, tetapi ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah situasi di laut rumit, dan ada lebih dari 1 atau 2 binatang laut yang kuat. Siapa yang tahu jika akan ada perubahan lain? Lu Jianbo bisa melihat kekhawatiran Yun Xiao, jadi dia tersenyum dan berkata, jika situasinya ternyata terlalu merugikan kita, tidak hanya Tuan muda Yun Xiao, tetapi semua orang dapat segera melarikan diri. Aku tidak bisa membiarkan kalian semua mati di sini. Jika itu masalahnya, maka saya tidak perlu khawatir. Tuan Lu, tolong kirimkan saya teknik rahasianya, aku akan meluangkan waktu untuk menguasainya, dan aku akan lebih percaya diri untuk membantumu nanti. Ketika Yun Xiao mendengar bahwa dia bisa lari, dia setuju tanpa ragu-ragu. Sinar emas melesat dari tangan Lu Jianbo ke arah Yun Xiao. Itu adalah selembar kertas emas, yang tidak memiliki kata-kata di atasnya, tetapi terdiri dari garis-garis tipis. Terbukti bahwa itu tingkat teknik rahasia ini sangat tinggi dan tidak dapat dicatat dalam slip giok biasa. Yun Xiao mengambilnya dan menentuhnya, lalu mengirim indera ilahinya ke dalamnya dan mulai mempelajarinya. Liao Yangbing memandang Yun Xiao dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu, dan mereka bisa saling menjaga ketika mereka bersama, yang akan meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Sementara Yun Xiao sedang mempelajari seni rahasia, orang-orang lainnya tidak tinggal diam, mereka semua duduk bersila dan mulai berkultivasi. Bagaimanapun, ki spiritual di sini sangat langka, dan tidak mudah untuk menyerah. Setelah meminum pil emas duniawi, Liao Yangbing pergi ke pengasingan selama 10 hari hingga setengah bulan, tetapi dia masih tidak dapat menembus puncak bintang 4, dia merasa ada garis tipis di antara mereka. Pada saat ini, dia mencoba menerobos lagi di pulau terpencil. Jika dia tidak bisa menerobos, maka perjalanan ke alam surgawi ini akan. Meskipun roh ki di sekitarnya sangat padat dan memenuhi seluruh tubuh Liao Yangbing, tidak peduli seberapa keras dia mengedarkan kekuatan esensinya, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun, seolah-olah dia berubah menjadi jalan buntu dan sangat dekat dengan alam bintang 5, tetapi sangat jauh. Tiba-tiba, suara nyanyian memasuki telinganya. Setiap kata tampaknya mengandung kekuatan besar, seperti guntur yang menusuk telinganya, bahkan memekakkan telinga bahkan orang tuli. Liao Yangbing terkejut, dia tahu bahwa Lu Jianbo membantunya, dia sangat gembira dan dengan cepat tenang, segera, dia memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dan garis tipis di antara mereka mengendur. Beberapa hari kemudian, fenomena 9 warna tiba-tiba muncul di tubuh Liao Yangbing, kekuatan yang melonjak menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk sinar cahaya di sekelilingnya. Awan di langit bergulung dan bergema bersamanya. Selamat, Saudara Yangbing. Tawa Lu Jianbo terdengar saat dia berkata, selamat telah menjadi penguasa bela diri bintang 5 dan menjadi sosok legendaris dari generasi Anda. Liao Yangbing sangat bersemangat, kekuatan kuat di tubuhnya jauh lebih kuat daripada kekuatan bintang 4 sebelumnya. Dia dengan cepat bangkit dan membungkuk, berkata dengan tulus, terima kasih, Tuan Lu, atas bantuanmu, saya sangat berterima kasih. Liao Yangbing menyadari bahwa bahkan setelah dia maju menjadi kaisar bela diri bintang 5, dia masih tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Lu Jianbo, dia hanya bisa menggambarkannya sebagai tak terduga. Lu Jianbo tertawa, ini semua adalah takdirmu sendiri, saya hanya mendorong perahu. Pada saat ini, ada 5 orang lagi di pulau terpencil itu, mereka semua datang sesuai dengan disusunan dan semua menunggu instruksi Lu Jianbo. Sedikit kecemburuan melintas di mata Supreme bela diri berotot dari sebelumnya, dia mendengus dan berkata, Tuan Lu,
berapa lama kita harus menunggu Li Yunxiao ini? Semua orang ada di sini, jika kita menunggu lebih lama lagi, tempat ini mungkin akan tutup. Lu Jianbo tersenyum acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru, 3 hari sudah cukup, biarkan dia mengerti sebentar, dengan cara ini, kita akan memiliki peluang yang lebih besar. 3 hari, lalu bisakah saya kembali dalam sebulan? Jika kita menunggu seperti ini, bukankah kita akan menyia-nyiakan kesempatan kita untuk menjelajahi dunia? Pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri lainnya dengan ekspresi dingin mengungkapkan ketidakpuasannya dan berkata, kami hanya setuju untuk membantumu mengambil tindakan, tetapi kami tidak setuju untuk menunggu bersamamu. Jika kamu masih tidak membangunkannya, maka maafkan aku karena telah pergi. Saat wajah Lu Jianbo menjadi gelap, Yunxiao keluar dari pengasingannya dan perlahan membuka matanya. Tuan muda Yunxiao sudah memahaminya. Lu Jianbo mengerutkan alisnya. Yunxiao melirik kerumunan dan mendengus, sepenuhnya mengerti. Teknik rahasia yang diberikan Tuan Lu kepada saya adalah jebakan. Oh, apa maksudmu? Lu Jianbo tersenyum. Saya tidak percaya saya harus menyerap 5 jenis Thunderbolt yang bermutasi untuk mengolah seni guntur ini, kata Yunxiao dengan ketidakpuasan. Hanya dengan begitu saya dapat mengembangkan asal-usul guntur dan membentuk tubuh guntur yang sebenarnya untuk bersaing dengan Kaisar Qi dari 9 surga, di mana Anda ingin saya menemukan 5 jenis Thunderbolt yang bermutasi. Petik 2. Seseorang secara alami harus membayar harga yang sangat mahal untuk mencapai kekuatan magis yang besar, kata Lu Jianbo dengan acuh tak acuh, bahkan jika Anda tidak dapat berhasil sekarang, pemahaman Tuan Muda Yunxiao tentang aturan petir pada palu seharusnya kurang lebih lengkap, bukan? Petik 2. Yunxiao terdiam, dia memang telah menguasai 70 hingga 80% karakter kuno Maha, dan dia bahkan curiga bahwa seni guntur berasal darinya, atau merupakan anotasi dari karakter kuno. Adapun petir yang bermutasi, dia sudah memiliki kilat kesengsaraan surgawi di mata surgawinya yang dahulu kala. Jika dia menggabungkannya dengan tubuh petirnya sendiri, itu akan sangat meningkatkan kekuatannya. Tidak akan sulit untuk menemukan 4 jenis petir yang tersisa. Dia tidak menjawab pertanyaan Lu Jianbo dan malah bertanya, semua orang ada di sini. Mereka sudah lama menunggu kalian berdua, kami telah menyia-nyiakan beberapa hari. Wajah Kaisar bela diri yang dingin menjadi dingin saat dia menatap Yunxiao dengan niat membunuh yang samar. Yunxiao secara alami mengerti bahwa ini semua adalah Kaisar bela diri yang bangga, dan mereka secara alami akan tidak puas dengannya, sebuah kehormatan bela diri. Selain itu, dia memiliki harta berharga bersamanya, dan banyak orang yang hadir sudah memancarkan niat membunuh. Lu Jianbo sepertinya juga memperhatikan hal ini, dia berkata dengan dingin, semua orang ada di sini, aku akan mulai membuat pengaturan untuk menangkap binatang laut itu. Saya telah mengatakan ini sebelumnya, jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat Anda lawan, Anda dapat melarikan diri, namun, jika kamu melarikan diri sebelum kalah, jangan berusaha apapun, atau tidak bekerja sama satu sama lain, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Udara dingin dari tubuhnya menyebar seperti embusan angin dingin, menyebabkan semua orang menggigil dan panik. Kekuatan Lu Jianbo pasti telah mencapai tingkat bela diri tingkat tinggi tertinggi. Tuan Lu, jangan khawatir, karena kami telah mengambil manfaatnya, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Salah satu pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri berkata dengan tegas. Orang-orang lainnya juga menggemakan kata-katanya, beberapa orang yang mengawasi Yunxiao juga gugup, jadi mereka buru-buru menyingkirkan pikiran mereka dan bersorak. Baru saat itulah Lu Jianbo merasa puas, saya berharap semua orang akan menepati janji mereka, saya tidak akan membiarkan kegagalan dalam operasi ini. Dengan lambaian tangan kanannya, cahaya hantu melesat ke langit, dan awan gelap segera mengembun di pulau itu, petir melintas dan guntur bergemuruh di dalam, dan beberapa bendera segitiga dengan berbagai warna bisa terlihat samar-samar. Ada 9 bendera Arai Aurora di sini, mereka mewakili kekuatan 9 cahaya Aurora dan dapat digunakan untuk mendeteksi dan menarik binatang laut. Masing-masing dari Anda akan mengambil satu dan menyebar dengan pulau ini sebagai pusatnya. Setelah ada gerakan, segera kirimkan sinyal dan sisanya akan membantu Anda. Ekspresi Lu Jianbo berubah serius, dia mengucapkan mantra ke udara dan awan gelap menghilang seketika, 9 sinar cahaya melesat dari langit dan mendarat tepat di samping kaki semua orang.
Bendera segitiga di bawah kaki Yun Xiao adalah bendera kuning murni, dia membuka telapak tangannya, dan kekuatan hisap segera menarik bendera kecil itu ke tangannya, seperti yang diharapkan, ada aurora kuning di dalamnya, yang sangat kuat, bendera itu bisa dianggap sebagai item tingkat ke-9. Wajah Yun Xiao berubah sedikit serius, jika itu hanya binatang laut tingkat menengah 9 biasa, harga yang dibayarkan Lu Jianbo sedikit terlalu tinggi. Lu Jianbo tersenyum dan berkata, awalnya, ada 9 orang termasuk saya, sekarang Tuan Muda Yun Xiao ada di sini, dia seharusnya bisa menahan satu sisi dengan kuatannya, saya akan tinggal di pulau terpencil ini dan akan bergegas segera setelah ada gerakan, semuanya, mari kita mulai. Yun Xiao meraih bendera dan melirik Liao Yangbing, yang memegang bendera aurora ungu, pada saat yang sama, Yun Xiao menatapnya, setelah bertukar pandang, mereka berdua mulai menuju ke arah masing-masing. Di langit di atas laut, Yun Xiao melambaikan bendera kuning kecil di tangannya, dan ruang tempat dia berada segera berubah menjadi oranye, cahaya bersinar di dasar laut, masuk ratusan meter ke dalam laut dan masih lebih dalam. Kekuatan aurora adalah 9 spektrum asli yang membentuk dunia cahaya, masing-masing dari mereka mengandung aturan warna mereka sendiri dan juga merupakan bagian dari aturan langit dan bumi. 9 warna digabungkan untuk membentuk cahaya putih bersih yang tidak berwarna. Ding San dari perusahaan perdagangan Tianyuan telah membudidayakan 9 jenis aurora dalam satu tubuh. Kekuatan aurora bisa bersinar sejauh 10.000 mil tanpa menghilang, bahkan lapisan air laut bisa mencapai kedalaman lautan. Menurut Lu Jianbo, apa yang disebut binatang laut air mata besi adalah keberadaan yang mencintai aurora, selama merasakan aurora, itu pasti akan muncul. Dengan pulau terpencil sebagai pusatnya, mereka bersembilan mulai terpancar keluar, di bawah penerangan aurora 9 warna. Semua makhluk di laut dapat dilihat dengan jelas, dan pemandangan laut dapat dilihat secara sekilas. Yun Xiao terbang sejauh ribuan mil dengan bendera kuning di tangan, sepanjang jalan, dia melihat banyak binatang laut tingkat rendah dan menengah, dan bahkan yang tingkat 9, namun, dilihat dari penampilan dan karakteristiknya, itu bukan yang disebut robekan besi, di bawah aurora, itu mengungkapkan aura yang sangat ganas, menjadi liar di laut, dan berenang pergi. Dibandingkan dengan binatang iblis, kelemahan terbesar binatang laut adalah mereka tidak bisa meninggalkan laut, jika tidak, kekuatan mereka akan sangat berkurang, dan mereka bahkan mungkin tidak sebanding dengan binatang iblis tingkat pertama. Setelah terbang sebentar, Yun Xiao tiba-tiba berhenti, ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Lebih jauh ke depan adalah tempat asalnya, dia tahu bahwa ada keberadaan menakutkan lain yang tersembunyi di laut ini, dan kekuatannya tidak di bawah air mata besi. Jika dia menyinari aurora kuning sepanjang jalan, kemungkinan besar dia akan bertemu dengan binatang laut itu. Selain itu, pembagian teritorial binatang laut di laut sangat jelas, sulit bagi dua keberadaan puncak dengan kekuatan yang sama untuk saling mengakomodasi di wilayah laut yang sama. Itu adalah logika yang sama seperti gunung tidak dapat menampung dua harimau. Jika mereka terus berjalan ke depan, mereka harus berada di wilayah binatang laut yang ganas, dan seharusnya tidak ada air mata besi. Setelah merenung sejenak, Yun Xiao hendak kembali ketika gemuruh keras datang dari kejauhan, itu meledak di langit, menerangi langit dengan warna merah yang menyilaukan. Itu adalah sinyal yang disepakati. Wajah Yun Xiao berkedip saat dia buru-buru menyingkirkan bendera aurora kuning, kemudian, dia berubah menjadi Thunderbolt dan terbang ke arah merah. Dia begitu cepat sehingga dia membelah seluruh laut dan memicu gelombang badai. Bersambung.